Perkenalkan, nama saya Ruth Rezeki Silalahi dengan NIM 2305102064 dari kelas MI 5D. Di sini saya akan menjelaskan praktik database MySQL di Linux Ubuntu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktik database MySQL di Linux Ubuntu. Pertama sekali kita buka terminal. Oke, pertama kita ketik IPA. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan pada sistem Linux seperti alamat IP ataupun status koneksi. Selanjutnya, ping google.com. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi internet dengan mengirimkan paket data ke server Google. Jika sistem menerima balasan, maka koneksi internet dapat dinyatakan aktif. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya, sudo apt update. Nah, sudo apt update ini digunakan untuk memperbaharui daftar paket aplikasi dari repositori Linux agar sistem mendapatkan versi terbaru sebelum melakukan instalasi perangkat lunak. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya, dia reading package gitu. Lanjut sudo apt install MySQL server. Nah, digunakan untuk menginstal MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang akan digunakan untuk menyimpan ataupun mau mengelola data. Oke, lanjut ke sudo MySQL secure installation. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan keamanan MySQL seperti pengaturan password root, penghapusan user anonim, pembatasan akses root, dan penghapusan database uji coba. Selanjutnya, sudo MySQL digunakan untuk masuk ke MySQL shell sebagai pengguna root tanpa password, biasanya digunakan pada tahap awal. Lanjut, show database menampilkan database. Lanjut, use MySQL untuk memilih database sistem bawaan MySQL yang menyimpan informasi pengguna hak akses. Tadi ada show table juga. Selanjutnya, dash user untuk menampilkan struktur table seperti nama kolom, tipe data, dan atribut lainnya. Lanjut, select user host from user itu digunakan untuk menampilkan daftar user MySQL beserta host yang diizinkan mengakses database. Lalu ada create user, identify by MySQL. Oke. Nah, selanjutnya flows privilege. Kita lihat dulu bentar. Alter user. Oke. Selanjutnya, flows privilege digunakan untuk membuat ulang hak akses pengguna agar perubahan konfigurasi dapat langsung diterapkan. Lanjut ke MySQL uroot untuk login ke MySQL sebagai user root dengan menggunakan password. Lalu tampilkan database, show database. Use MySQL. Oke. Flows privilege lagi. Lalu kita buat atau create database sekolah. Oke, query oke. Kita buat use sekolah database ceng, use sekolah db database ceng. Oke, sekarang kita membuat create table sekolah. Lalu kita masukkan ID sekolahnya, ada integer. Oke, query berhasil. Lalu kita membuat tabel siswa. Kita masukkan ID integer, auto increment, primary key, NIS, nama siswa, kelas, varchar, ID sekolah, foreign key.
Nah, kalau create database ini adalah bagian dari Data Definition Language atau DDL. Nah, jadi kayak perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. Seperti inilah contohnya. Kita meng-create table, meng-create database, itu adalah bagian dan contoh dari Data Definition Language atau DDL. Kita buat tabel nilai di sini, kita masukkan semua datanya. Oke, query oke dan berhasil ya. Nah, alter table ini juga bagian dari Data Definition Language. Selanjutnya kita ke bagian insert into. Oke, kita masukkan. Nah, insert into itu kita gunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Di sini kita masukkan NIS, nama siswa, kelas, ID sekolah. Nah, insert into ini adalah bagian dari DML atau Data Manipulation Language yang digunakan untuk mengelola isi data dalam table. Di sini kita masukkan ya, karena insert into itu menambahkan data baru. Oke. Lanjut ke insert into nilai. Oke, query oke. Lalu select from sekolah, select from guru, select from nilai. Select itu untuk menampilkan ya, menampilkan. Lalu update. Oke, kita masukkan. Select nama siswa, nama guru, novel. Oke, query oke. Selanjutnya, kalau join itu adalah penggabungan table. Jadi join itu merupakan perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih table berdasarkan kolom-kolom yang saling berelasi. Biasanya kan menggunakan primary key dan foreign key. Nah, join itu juga memungkinkan penyajian data yang lebih lengkap dan terintegrasi. Nah, kalau ini dia delete itu menghapus. Oke. Left join. Kalau left join itu tuh menampilkan seluruh data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Murid. Kalau right join itu menampilkan seluruh data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri. Oke, database-nya berhasil ya.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.